Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam Learning Journal Public Speaking Part 4. Jadi teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang teknik pengelolaan suara, gestur, dan juga konten dalam public speaking. Jadi teman-teman, public speaking yang efisien itu juga memerlukan pengelolaan suara, gestur, dan juga konten yang baik. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan suara itu? Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang dimasuk atau termasuk ke dalam pengelolaan suara dalam public speaking, yaitu yang pertama adalah suara yang jelas. Jadi, jika kita ingin public speaking atau berbicara di depan umum, itu harusnya menggunakan bahasa yang jelas. Nah, yang kedua itu adalah intonasi yang enak didengar. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus menggunakan intonasi yang enak didengar oleh para audiens agar para audiens itu memperhatikan. Nah, yang ketiga itu adalah artikulasi yang gak belepotan. Yang keempat itu ada jeda yang pas, di mana jeda yang pas ini diperlukan agar para audiens itu memahami maksud dari apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya itu juga ada volume dalam berbicara. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ingin berbicara di depan umum atau di depan para audiens, itu suaranya tuh nggak boleh terlalu kecil banget ataupun terlalu besar kayak teriak-teriak gitu, tidak boleh ya teman-teman. Dan juga yang terakhir itu, poin terakhir itu adalah kecepatan dalam berbicara. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ingin public speaking atau berbicara di depan umum, itu kita tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita menyampaikan suatu informasi secara cepat, yang ada para audiens itu bingung, kayak ini orang bahas apa ya gitu kan. Pasti orang-orang juga bingung, kayak terlalu cepat jadinya tidak terlalu tersampaikan informasinya kepada kita. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita menyampaikan informasi secara lambat, itu pasti akan membuat para audiens itu jenuh, ngantuk, yang ujung-ujungnya apa yang kita sampaikan itu tidak diperhatikan oleh mereka. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, di samping pengelolaan suara yang baik, kita juga harus melakukan gestur tubuh yang baik atau bisa dibilang dengan gerakan tubuh yang baik dalam public speaking atau dalam menyampaikan pesan. Di antaranya itu adalah dengan kontak mata, di mana kontak mata itu bisa membuat para audiens itu merasa bahwa seperti kita tuh seperti diajak ngobrol langsung gitu loh kepada para audiens gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah postur tubuh yang tegap, di mana postur tubuh yang tegap ini dapat menunjukkan bahwa kita tuh sangat percaya diri gitu teman-teman. Nah, adapun yang ketiga itu adalah ekspresi yang mendukung, yang dimana dapat membantu menyampaikan atau menyalurkan materi kita melalui ekspresi wajah. Nah, yang terakhir itu adalah gestur tubuh. Jadi gestur tubuh kita juga sangat diperlukan teman-teman. Tapi bisa diingat teman-teman, kalau misalkan gestur tubuh yang berlebihan juga sangat berpengaruh kepada audiens. Biasanya kalau misalkan gestur tubuh kita berlebihan, itu akan mengganggu perhatian audiens dan sedikit tidak memperhatikan gitu loh kepada materi yang kita sampaikan gitu teman-teman. Nah, agar materi yang kita sampaikan juga lebih efektif, itu memerlukan beberapa tahapan seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu yang pertama itu kita harus mengenali audiens, kita harus tahu nih karakter dari para audiens kita itu seperti apa. Nah, yang kedua itu membuat materi atau menyusun materi yang jelas dan terstruktur gitu teman-teman. Adapun yang ketiga itu adalah mencari materi yang menarik atau menggunakan bahan-bahan yang menarik. Dan yang terakhir itu menggunakan elemen pendukung kayak misalkan PowerPoint ataupun video-video yang membuat para audiens tertarik melihat materi kita. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya teman-teman.
Jadi, ada 4 cara umum dalam berpublic speaking. Yang pertama itu adalah impromptu, di mana impromptu itu adalah berbicara di depan umum tanpa menggunakan skrip atau tanpa menghafal. Jadi, langsung dadakan di saat itu juga. Jadi kayak apa yang ada dalam pikiran kamu, apa yang sudah Anda ingat sebelum-sebelumnya itu disampaikan teman-teman. Jadi tanpa skrip, tanpa menghafal. Yang kedua itu adalah eh, yang kedua itu adalah memoriter, di mana memoriter itu adalah teknik public speaking atau menyampaikan informasi secara menghafal. Jadi dia sudah membuat teks dan sudah dihafal. Jadi ketika kalian ingin berbicara, kalian sudah tahu poin-poin apa saja yang akan kalian sampaikan. Nah, yang ketiga itu adalah manuskrip, di mana kalian berpidato itu menggunakan teks. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung untuk menghafal, tidak perlu susah untuk menghafal. Jadi sudah ada teks yang bisa kalian gunakan untuk berpidato atau menyampaikan informasi. Dan yang terakhir itu adalah extempore, di mana extempore itu dia menghafal, dia membuat teks, dia menghafal, tapi juga ketika mereka berbicara, jadi tidak terlalu sesuai dengan apa yang ada dalam teks. Jadi kayak kalau misalkan berbicaranya dia kayak ada di pemikiran dia aja, tapi dia juga menghafal gitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin banyak juga ya yang grogi gitu dalam berbicara di depan umum. Tapi teman-teman kalian bisa melakukan seperti relaksasi otot atau menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran gitu teman-teman. Video tadi sedikit kepotong, jadi mungkin cukup sekian informasi yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Untuk info lebih lanjut atau tips-tips lebih lanjut, kalian bisa ikutin channel aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.